Untuk membahas perkembangan penanganan kebakaran hutan dan lahan yang juga menerjang lahan gambut, telah hadir di studio Kepala Badan Restorasi Gambut, Bapak Nazir Fuad. Selamat malam, Pak Nazir. Selamat malam, Mbak Oke, Fitri. dan kita juga telah tersambung melalui Skype dengan PLT Kepala Pusat Data dan Informasi BNPB, Bapak Agus Wibowo. Selamat malam, Pak Agus. Selamat malam. Oke, kita ke Pak Agus terlebih dahulu. Pak Agus, Kepala BNPB menyebut 80% lahan terbakar berubah menjadi perkebunan. Kenapa BNPB kemudian sampai bisa mengambil kesimpulan ini? Jadi Kepala BNPB kemarin melakukan perjalanan dari Banjarmasin ke Palangkaraya dengan helikopter. Bapak Doni mengambil beberapa foto tentang kebakaran tersebut. Dari situ terlihat bahwa kebakaran yang terjadi hanya di area-area yang kosong atau yang berhutan atau semacam bukan di kebunnya. Itu terlihat sekali polanya, kotak-kotak, garis-garis, sehingga itu dipastikan nantinya akan pasti jadi kebunnya. Oke, Pak Agus, mengenai area yang terbakar, apakah itu sengaja dibakar ataupun ikut terbakar seperti tadi dikatakan oleh Kepala BNPB, apakah bisa diketahui ini merupakan lahan gambut yang kering atau basah? Itu pasti lahan kering, karena apa? Jadi mereka pasti melakukan pengamatan, dikeringkan terlebih dahulu karena terlihat ada semacam jalur saluran-saluran untuk mengeringkan. Setelah kering baru dibakar oleh mereka. Oke, kita ke Pak Nazir mengenai lahan gambut yang terbakar ini. Kenapa kemudian masih ada lahan gambut yang sudah direstorasi, tetap saja masih kering dan juga terbakar? Ya, saya mungkin harus cerita bahwa dari seluruh Indonesia itu ada 14,9 juta hektar lahan gambut. Dari 14,9 ini, ya saya bisa katakan mendekati 60% itu sudah dikeringkan dan dibuka. Kalau yang masih asli berupa rawa gambut, itu tidak akan mungkin terbakar pada musim kemarau sekalipun. Nah, sekarang kita melihatnya sudah kering dan dibuka ada 8 juta hektar sekian. Nah, Presiden membentuk Badan Restorasi Gambut di 2016 untuk merestorasi 2 juta hektar. Di 7 provinsi kami bekerja. Dari 2 juta hektar yang ditargetkan, kami petakan yang pernah terbakar dan yang rawan terbakar itu ada 2,67 juta. Jadi selama ini kita mencoba membasahi kembali kanal-kanal yang dibangun untuk mengeringkan kita tutup untuk kembali. Nah, kalau saya lihat data yang telah kita kerjakan itu dari 2,67 masih ada kebakaran di lahan yang sedang kita restorasi, kita perbaiki, itu sekitar 53.000 atau 2% dari total. Tapi ya, masalahnya adalah ketika Badan Restorasi Gambut ini sejak 2016 kan kemudian telah diberikan mandat untuk memang melakukan restorasi lahan gambut. Tujuannya adalah untuk mencegah kebakaran. Betul. Tapi kita ketahui bersama bagaimana kebakaran lahan ataupun hutan ini masih terus terjadi di wilayah Indonesia. Apakah artinya restorasi yang dilakukan masih belum optimal ataupun belum berhasil? Kalau belum optimal saya katakan iya, karena tadi masih ada 2% yang terbakar dari target area kita. Ya mestinya sih hanya 0, sekian persen kalau itu optimal begitu ya. Dan kalau kita lihat sebetulnya, kalau saya bagi dari yang area kita kerjakan, itu kalau di kawasan konservasi yang memang pernah dikeringkan dan rusak itu apakah dulu pernah jadi HPH atau menjadi daerah transmigrasi makanya anak-anak besar, kita tutup kanalnya, tidak hanya disekat, jadi ditutup ulang dengan urukan tanah begitu ya. Ini sangat efektif. Yang terbakar hanya 0,07% dari kawasan konservasi yang telah kita bersama-sama Dirjen KSDAE dari Kementerian LHK melakukan restorasi. Ini yang cukup bisa dikatakan berhasil ya. Nah, di sisi lain ada yang masih agak lebih rendah keberhasilannya, itu yang terbakar 4%, 4,01%. Ini area yang memang sepertinya open access. Jadi tapi kalau misalnya ada mengelola. desakan kepada Presiden untuk mengevaluasi BRG pasca masih terjadinya kebakaran lahan dan hutan di sejumlah wilayah, bagaimana tanggapan dari Badan Restorasi Gambut ini? Kita harus selalu siap dievaluasi. Dan memang kami juga melakukan analisis terus-menerus seperti angka ini kita lihat mana yang masih terbakar. Kenapa dia terbakar? Apakah penutupannya kurang atau memang ada bocor dan seterusnya. Dan kita sekarang sedang menyelesaikan peta 39 peta yang disebut KHG, Kesatuan Hidrologis Gambut. Jadi ini seperti das gambut begitu ya. Kita petakan dengan teliti dan kita ingin mengetahui kanal yang telah terbangun itu kemana saja arahnya dan di mana tempat air akan keluar. Oke, itu mengenai upaya dari BRG untuk kemudian memetakan mengenai lahan gambut itu ya. Dan
menentukan dengan tepat di mana sekat yang harus dibangun atau kanal yang ditutup. Oke. Karena kalau tutup hanya sebagian, tetap air bocor ke sebelah sana. Nah, ini Jadi harus berbicara tutup mengenai semua. upaya penanganan sendiri Ya. dari BNPB, kita akan beralih mengenai upaya penanganan kebakaran lahan dan hutan. Ada laporan dari Palangkaraya, hujan buatan sudah berhasil dilakukan kemarin, dari Dumai juga sudah berhasil dilakukan hujan buatan, tapi kemudian ini kabut asap masih nampak terjadi, Pak Agus, di Palangkaraya utamanya. Ini bagaimana upaya-upaya untuk modifikasi cuaca? Enggak, untuk modifikasi cuaca hari ini tetap dijalankan terus. Jadi hari ini kita udah operasi tadi, kita menebar garam 2,4 ton di Palangkaraya dan 800 kilo di Kalimantan Barat di Pontianak. Dan hasilnya sore tadi udah ada hujan di Kalimantan Barat, sedang di Palangkaraya belum ada laporan. Mungkin nanti malam atau besok pagi kemungkinan ada seperti itu. Oke, ini modifikasi cuaca memang terus dilakukan dan BMKG tadi mengatakan masih menentukan adanya potensi awan hujan. Pak Nazir, untuk modifikasi cuaca hujan buatan apakah membantu untuk kemudian meredakan kebakaran yang terjadi di lahan gambut? Kalau sudah terbakar dengan cukup parah, memang yang paling efektif pemadamannya harus dengan hujan. Jadi modifikasi cuaca itu cara yang saya kira paling tepat. Kabut asap yang ditimbulkan akibat gambut yang terbakar itu apakah kemudian bisa diturunkan memang tingkatnya karena adanya hujan buatan itu? Betul, ya sangat bisa diturunkan. Oke, Pak Nazir, mengenai kawasan Kesatuan Hidrologis Gambut KHG yang tadi disebutkan, ini titik-titik panasnya antara KHG ataupun di kawasan konsesi ini seperti apa dari pantauan BRG? Ya, kalau dari target 2,67 juta yang harus kita kerjakan menurut perintah Presiden, itu memang luas sekali di daerah konsesi 1,7 juta hektar. Jadi 2,67, 1,7-nya di daerah konsesi. Dan telah diperintahkan melalui Perpres dan peraturan menteri kepada Kementerian LHK, Kementerian Pertanian, kami sendiri dan Pemprov untuk juga melakukan supervisi dan bimbingan kepada pengusaha yang memiliki lahan tersebut untuk menjaga lahan gambutnya, menjaga kebasahannya agar tidak mudah terbakar. Itu sudah dilakukan selama 1 tahun terakhir ini. Hasilnya ada yang memang sudah lakukan dengan baik, ada yang memang masih banyak yang harus diperbaiki. Oke, tapi kalau misalnya kita lihat datanya, polisi mengatakan ada 6 korporasi yang disebut sebagai tersangka pembakaran lahan dan hutan. Artinya tingkat kepatuhannya masih cukup rendah seperti itu ya Pak Nazir. Tapi kita akan bahas mengenai masalah ini. Kita ikuti jeda berikut terlebih dahulu. Kita kembali lanjutkan perbincangan. Kita akan kembali menyapa PLT Kepala Pusat Data dan Informasi BNPB, Bapak Agus Wibowo. Pak Agus, tadi dalam wawancara dengan Kepala BMKG ini, dalam 3 hari ke depan diprediksi terpantau adanya potensi awan hujan. Nah, ini informasi seperti ini bagaimana kemudian ditindaklanjuti oleh BNPB dan tim di lapangan? Ya, jadi kita bergerak berdasarkan informasi dari BMKG. Jika BMKG menyampaikan bahwa ada awan hujan di titik-titik tertentu, maka tim dari TMC yang dikomandai oleh BPPT maka akan terus bergerak dan menyemai awan di lokasi awan yang sudah diprediksi oleh BMKG tadi. Jadi kita bergerak seperti itu, BMKG menginformasikan potensi awan, BPPT dan TNI AU untuk menerbangkan pesawat dan untuk menyemai di tempat awan tersebut. Areal kebakaran lahan dan juga hutan ini terjadi di wilayah konsesi, ada perusahaan-perusahaan juga di dalamnya. Apakah kemudian dari pihak perusahaan yang terlibat ini ikut juga menyumbangkan ataupun berkontribusi dalam kemudian mensukseskan operasi modifikasi cuaca ataupun menurunkan hujan buatan ini, Pak? Jadi perusahaan-perusahaan tidak masuk dalam tim TMC, mereka lebih banyak masuk di menyumbangkan helikopter untuk waterbombing dan personel untuk membantu pemadaman di darat. Di Riau, di Kalimantan juga perusahaan juga terlibat juga. Oke, untuk kondisi korban akibat ataupun yang terdampak kabut asap ini berdasarkan data yang dimiliki oleh BNPB ini seperti apa penyebarannya, Pak? Untuk data ISPA ya, Pak ya? Iya. Atau data apanya ini yang ditanya nih? Terdampak kabut asap, baik yang kemudian memang sakit, ISPA, ataupun ada kemudian faktor lainnya warga yang terdampak kabut asap? Jadi kalau kabut asap dampaknya ya lebih banyak dikumpulan oleh
Kementerian Kesehatan, kita mengumpulkan data-data dari Kementerian Kesehatan, kita bisa punya datanya ini dari Rio. Ini totalnya dari Februari sampai September ini kurang lebih 884.966 orang terdampak ISPA. Rinciannya di Rio ada 268.000, Jambi 63.000, Sumatera Selatan 291.000, Kalimantan Barat 163.000, Kalimantan Tengah 36.000, Kalimantan Selatan 60.000. Jadi totalnya sekitar 885.000. Oke, ada total 885.000 korban yang terdampak kabut asap seperti itu. Nah, artinya ini kembali kemudian publik bertanya-tanya mengenai antisipasi sebelum ataupun pada saat musim kemarau sendiri. Kita beralih ke Pak Nazir. Ini mengenai antisipasi. Anda pada bulan Juli 2019 mengatakan memasuki musim kemarau BRG terus berupaya mengantisipasi kekeringan dan potensi terbakarnya lahan gambut dengan melakukan operasi cepat. Total dana yang dipersiapkan mencapai 4,1 miliar. Ini berbicara pencegahan, artinya seharusnya pada saat memasuki jelang musim kemarau, antisipasi itu sudah bisa dilakukan agar tidak menimbulkan dampak luas seperti sekarang. Ya, walaupun harus diingat lahan gambut yang kering sangat luas. Tadi saya katakan yang sudah dikeringkan setengah lebih dari lahan gambut kita. Pembasahan secara aktif itu memang kita membasahi, kita sebut operasi cepat pembasahan. Jadi dari sumur atau dari air yang masih ada dengan pompa kita basahi. Pembasahan secara pasif lah katakan itu kanalnya kita sekat. Sehingga air yang ada di kanal tidak terbuang ke sungai. Air yang ada di kanal dipakai tetap bisa untuk membasahi gambut. Ini kita jalankan, kalau anggaran total 1 tahun ini ada 320 miliar, menjalankan semua operasi pembasahan tersebut. Oke. Lemahnya pengawasan upaya restorasi ekosistem gambut, apakah itu juga menjadi salah satu faktor kenapa kemudian penanganan karhutla tidak mengalami ataupun lambat sekali mengalami kemajuan? Kendalanya salah satunya ialah KHG tadi, Kesatuan Hidrologi Gambut ini kan luas ya. Ada yang sampai 200.000 sekian, melewati 2 provinsi, melewati beberapa kabupaten, dan penguasa lahan atau yang berwenang juga mengatur lahannya banyak sekali, mulai dari pemerintah daerah, pemerintah pusat. Jadi artinya Anda mengakui memang lemah pengawasannya? Mengkoordinasikannya, ini butuh tantangan. Tantangannya seperti apa? Terutama mungkin dengan pemerintah daerah? Kita memang membuat rancangan, oh begini yang harus diperbaiki di sini, dibasahi dan seterusnya. Nah, pelaksanaannya itu harus kepada masing-masing yang mempunyai tupoksi di wilayahnya. Kalau kawasan konservasi kita dengan Kementerian LHK di pusat dan terbukti efektif, hanya 0,07% yang terbakar. Kalau kawasannya itu APL ya harus dengan pemerintah daerah. Kalau kawasannya itu konsesi dengan pemilik perusahaan dan juga kementerian ataupun pemerintah daerah yang berwenang mengeluarkan izin ataupun membina mereka. Jadi kerjasama antar sektoralnya sangat tinggi. Tantangannya ada pada koordinasi kerjasama antar sektoral seperti itu ya Pak Nazir? Salah satunya. Ya. Baik, Pak Agus, untuk dari BNPB sendiri menangani pembakaran lahan dan hutan ini, bagaimana koordinasi yang dilakukan? Apakah juga menemukan tantangan seperti yang tadi dialami oleh Pak Nazir dengan Badan Restorasi Gambutnya? Ya betul, jadi responder pertama kali terhadap bencana pemerintah daerah, khususnya yang paling bawah adalah kabupaten atau kota. Kemudian level provinsi. Jadi ini tantangannya bagaimana kita tindakan dari seluruh komponen tadi. Karena penanggulangan karhutla ini tidak bisa hanya dilakukan oleh pusat saja, harus melibatkan mulai dari pemerintah pusat, kemudian bupati, wali kota, sampai camat, desa, dan lurah. Semua itu harus terintegrasi satu. Kemudian masalahnya di daerah juga anggarannya sangat kecil sekali, Mbak. Anggarannya rata-rata 0,001% untuk di APBD untuk di daerah tersebut, sehingga mereka sangat tergantung anggaran dari pemerintah pusat. Sementara pemerintah pusat bisa mengeluarkan anggaran jika pemerintah daerah mengeluarkan status keadaan darurat. Jika status tidak ada status keadaan darurat, maka pemerintah khususnya BNPB tidak bisa mengeluarkan anggaran dana siap pakainya. Untuk langkah penanganan untuk jangka pendek ini akan seperti apa Pak selanjutnya? Jadi untuk jangka pendek ini, yang pertama kita mengerahkan tim daratnya, ada untuk memadamkan pasukan daratnya, bertugas untuk patroli, sosialisasi, dan memadamkan. Kemudian kita juga mengerahkan 44 helikopter untuk waterbombing, kemudian kita juga mengerahkan 4 pesawat untuk
teknologi modifikasi cuaca hujan buatan. Kemudian selain itu kita mengerahkan juga penegakan hukum. Jadi untuk penegakan hukum ini dikomandai oleh KLHK dan polisi. Nah, mereka sudah melakukan tugas dengan baik, melakukan penangkapan. Kemudian satu lagi sementara mereka bekerja, tim Kementerian Kesehatan akan membangun rumah-rumah singgah untuk masyarakat yang terdampak kabut asap bisa beristirahat dan berobat di tempat tersebut. Ini baik, saat ini dibangun. Ya, baik Pak Agus Wibowo, Kepala Pusat Data dan Informasi BNPB, terima kasih telah bergabung bersama kami. Dan terakhir kita ke Pak Nazir, tadi Pak Agus sudah membeberkan mengenai langkah jangka pendeknya untuk dari BRG sendiri seperti apa untuk evaluasi agar kemudian memang kebakaran tidak semakin meluas dan kebakaran tidak terjadi lagi di musim kemarau mendatang. Untuk jangka pendek, sekat-sekat kanal yang sudah kita bangun, sumur-sumur bor yang kita sudah bangun, kita pastikan itu berfungsi dan dimanfaatkan maksimal untuk membasahi gambut. Untuk jangka panjang, pemetaan ini harus tuntas terhadap mana kanal yang ditutup, mana kanal yang dirubah bentuknya. Kalau itu milik perusahaan dan perusahaan berkeberatan, ya harus ditindak. Oke, baik. Pak Nazir, terima kasih telah berbincang bersama kami. Kita harapkan dengan adanya evaluasi ini, kebakaran lahan hutan dapat segera ditangani dan kemudian tidak terjadi lagi di masa mendatang. Seperti itu. Baik, terima kasih Pak.